Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Soleha dengan NIM F1D1210116 dari Fakultas MIPA dan ingin membawakan video jaringan pada hewan dan tumbuhan. Baik, yang pertama adalah pengertian jaringan. Jaringan adalah sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada hewan antara lain jaringan mesenkim, jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan pada tumbuhan antara lain jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penyokong. Jaringan pada tumbuhan atau pada akar jagung. Baik, bisa kalian lihat gambarnya. Jaringan embrional atau jaringan meristem. Jaringan embrional adalah jaringan dari hasil pembelahan sel zigot. Jaringan embrional mengalami spesialisasi menjadi 3 lapisan jaringan atau triploblastik, yaitu lapisan luar, ektoderm, lapisan tengah, mesoderm, dan dan juga lapisan dalam entoderm. Jaringan meristem merupakan jaringan tumbuhan yang masih muda dan belum terdiferensiasi sehingga mampu melakukan pembelahan. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu jaringan meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan meristem apikal ditemukan pada ujung-ujung akar, batang, serta cabang-cabangnya. Sementara itu, jaringan meristem lateral terdapat pada batang dan sisi lateral batang. Jaringan ini juga bisa ditemukan di akar. Terakhir, jaringan meristem interkalar terdapat pada ruas tanaman seperti rumput dan bambu maupun di pangkal daun seperti pada pinus. Selanjutnya, jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang terdapat di bawahnya. Karena itu, jaringan epidermis berada pada permukaan atas dan permukaan bawah daun. Selain itu, melindungi jaringan di bawahnya. Jaringan epidermis juga berperan untuk membatasi transpirasi atau penguapan air dan perubahan temperatur. Ciri-ciri dari jaringan epidermis adalah ia terdiri dari satu lapis sel tunggal, bentuk, ukuran, dan susunannya beragam. Itu juga tidak memiliki klorofil. Dinding sel bagian luarnya mengalami penebalan, sedangkan dinding sel bagian dalamnya adalah tipis. Baik, selanjutnya. Jaringan parenkim. Jaringan selanjutnya adalah jaringan parenkim. Jaringan ini disebut juga sebagai jaringan dasar karena dimiliki oleh semua tumbuhan. Sebagian besar tumbuh-tumbuhan juga terdiri dari jaringan ini. Jadi, jaringan parenkim dapat ditemukan di akar, batang, daun, hingga xylem dan phloem. Ketika suatu bagian pada organ mengalami kerusakan, maka parenkimlah yang akan menggantinya dengan jaringan baru. Secara umum, sel-sel dalam jaringan parenkim berperan untuk memproses fotosintesis, sekresi, respirasi, hingga menyimpan cadangan makanan serta air. Pada tumbuhan air, jaringan ini dapat mengalami modifikasi menjadi jaringan parenkim yang memiliki rongga-rongga udara antara sel-selnya. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong pada tumbuhan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penguat pada tumbuhan, sudut dinding sel, dan solusonya lebih tebal dibandingkan jaringan lain. Kolenkim tidak memiliki protoplas dan dinding sekunder, tapi dinding primernya mengalami penebalan. Fungsi dari jaringan ini adalah sebagai penopang bagi organ-organ muda. Sementara itu, jaringan sklerenkim adalah jaringan penyokong yang terdapat pada bagian tumbuhan yang sudah dewasa atau tua.
jaringan sklerenkim dibagi menjadi dua berdasarkan bentuknya, yaitu fiber dan sklerate. Fiber memiliki bentuk seperti pita panjang sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tali. Di lain sisi, sklerate memiliki bentuk yang tidak beraturan, contohnya pada kulit yang melindungi biji tanaman. Selanjutnya, jaringan pengangkut. Seperti namanya, jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkut hasil makanan dan zat-zat sejenis ke seluruh tubuh tanaman. Jaringan pengangkut dibagi menjadi dua, yaitu xylem dan phloem. Xylem, yaitu disebut juga sebagai pembuluh kayu, adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang membawa air garam mineral dari akar ke bagian tumbuhan lainnya. Air dan garam yang akan digunakan dalam proses fotosintesis juga oleh xylem menuju daun. Sementara itu, phloem atau pembuluh tapis adalah jaringan tumbuhan yang mengangkut hasil fotosintesis berupa karbohidrat ke seluruh bagian tumbuhan lain. Jaringan gabus. Jaringan gabus letaknya begitu rapat antara satu dengan lainnya, terutama pada ruang yang tidak memiliki sel sehingga air akan sukar untuk menembusnya. Pada celah lapisan gabus memiliki pori-pori bernama lentisel. Selanjutnya, mencegah penguapan. Fungsi jaringan gabus yang pertama adalah mencegah penguapan. Dalam jaringan ini terdapat zat suberin yang bisa memicu adanya penebalan, sehingga jaringan gabus bisa menjalankan fungsinya untuk mencegah adanya penguapan dengan maksimal. Ketiga, melindungi kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Fungsi jaringan gabus berikutnya adalah melindungi tumbuhan dari adanya kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Pada lapisan epidermis bisa melindungi tumbuhan yang mengelupas. Walaupun begitu, tumbuhan masih tetap memiliki pelindung lagi. Melindungi tumbuhan dari suhu yang ekstrim. Fungsi jaringan gabus bisa sebagai pelindung tumbuhan dari suhu yang ekstrim. Suhu ekstrim tidak selalu dingin, tetapi suhu yang cukup panas bisa merusak tanaman. Sebagai contoh adalah para petani musiman yang gagal panen jika suhu tiba-tiba berubah. Melindungi jaringan di bawahnya. Selain melindungi dari suhu yang ekstrim, jaringan gabus juga akan melindungi seluruh bagian yang letaknya pada bagian bawah jaringan tersebut, terutama pada batang tumbuhan berkeping dua yang riskan kehilangan unsur hara dan air. Jaringan pada hewan. Nah, ini gambarnya. Satu, jaringan epitel. Merupakan jaringan terluar pada tubuh. Umumnya, jaringan ini melapisi permukaan tubuh, bagian rongga, dan organ dalam. Epitel juga berfungsi untuk memproteksi tubuh dari berbagai ancaman seperti benturan dan goresan. 2. Jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki fungsi untuk melilit dan melekatkan jaringan satu dengan jaringan lainnya. Jaringan ikat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yakni jaringan ikat biasa dan ikat khusus. Jaringan ikat biasa terbagi menjadi ikat padat dan ikat longgar. Adapun jaringan ikat khusus mencakup jaringan pada tulang keras, tulang rawan, limfa, dan darah. 3. Jaringan otot. Jaringan ini berfungsi untuk pergerakan jaringan otot diklasifikasikan berdasarkan tempat dan bentuknya, yakni otot polos, otot lurik, dan jantung. Dan baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.